لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد نور كساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أدواري وعلى آله وصحبه النور اللهم صل على نور الأنوار بسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم لا يبطل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا في آيات أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majelis Al-Ustaz Ahmad Nazmi SAG. Yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Ki Haji Abdul Hasan As-Sajili Ibnu Ustaz Ali Umar Thayyib. Yang kita hormati pengurus musola Qari kita Ustaz Rian Wijaya, pengurus musola dan jajarannya, ketua RT RW yang sempat hadir pada malam hari ini, sesepuh dan bini sepuh, tokoh pemuda, hadirin hadirat, para tamunya Rasulullah SAW. Kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu mendapatkan hidayah untuk taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dalam keadaan husnul khotimah dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan atas junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kalau kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan kenal dan tambah kenal kepada kita, sehingga kita memohon agar kiranya baginda Rasulullah berkenan mengakui kita menjadi umatnya, menjadikan kita ahli syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi Ustaz Nazmi tadi ngomong nasib kita semua ada di tangan saya. Alhamdulillah. Dan tadi Masya Allah begitu datang sini mati lampu, nah kata kami jadi apa tidak acaranya. Alhamdulillah jadi juga rupanya. Panitia bingung, tenang baik kata kita ya. Kalau acaranya jam 9 jam 10 selesai, tinggal baca doa baik gitu ya. Kasihan bu kami ini sering Pak, mungkin Bapak Ibu hadir sekalian sering melihat kami ini Zohar Asar imam di Masjid Pelabuhan. Jadi ada di Masjid Pelabuhan terus. Kadang-kadang subuh juga di pelabuhan. Berapa hari sholat subuh di pelabuhan. Sering dengar suara azan waktu deh. Sekalian azan dia lagi jadi imam. Tak tahu musola mana. Musola sana deh. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Abul nanya, berapa kali kita memperingati Maulud? Tak terhitung. Di tempat lain ada pergi sana pergi sini. Tapi kalau tempat kita berapa kali kita Maulud? Baru sekali inilah ya. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, walau amil lakula yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap hari kita melakukan maulud ini,
itu sudah menjadi suatu keharusan bagi kita, Pak. Setahun sekali itu kelamuan. Kalau baca tiap hari, tak usah ada bermakanan, tidak usah makin nasi minyak. Ya, baca maulud. Kita alhamdulillah di Palembang nih Pak Bu, dikit-dikit baca maulud. Pindah rumah, baca maulud. Ada anak kawin, akan nikah, baca maulud. Agak dapat anak marhabah, baca maulud. Dikit-dikit maulud. Kenapa? Karena apapun yang dibacakan maulud itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apapun makanan kita bacakan maulud, makanan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanannya berkah, apalagi yang baca. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Busiri mengatakan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Mengingat Nabi Muhammad itu menghidupkan jiwa kita. Jadi kalau kita lesu-lesu ibadah, banyakkan sholawat, ingatkan Nabi besar Muhammad SAW. Hidup jiwa kita, Pak. Muhammadun wa syukruhu fardun alal umami. Bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW itu fardun alal umami, wajib bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam baik, Pak. Bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad itu fardun alal umami, wajib bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam baik, umat-umat lain pun itu wajib. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mendapatkan cerita. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, di sana Rasulullah dilempari batu, bukan hanya satu orang dua orang, tapi dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua pun melempari Nabi Muhammad dengan batu, sampai berdarah dan darah Rasulullah SAW itu ditadah pakai tangan oleh Rasulullah. Kenapa? Seandainya darah ini netes ke bumi, maka Taif habis. Karena Rasulullah tidak mau Taif ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, darah ditadah oleh Rasulullah, rahmatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan tawaran dari malaikat, wahai ya Rasulullah, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini malaikat penjaga ini gunung. Kalau kau minta, maka Taif ini akan kuratokan dari gunung. Kata Rasulullah, aku ini diutus bukan untuk melaknat, tapi bawa rahmat. Apa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Bayangkan orang kafir, dikatakan Rasulullah kaumku. Orang kafir yang memusuhi dia, memusuhi Rasulullah, dikatakan Rasulullah kaumku. Dimintakan oleh Allah, dimintakan oleh Rasulullah untuk diberikan hidayah, bahkan diberikan uzur oleh Rasulullah. Wa innahum ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kalau kita lamusui macam itu, jangan pula kau tak tumpah darah ini kata gitu senggol basah dulu main ini alhamdulillah tidak lagi Palembang masih ada budak-budak aurah Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memperingati maulud ini perlu Pak Bu. Memperingati maulud ini perlu. Kita mesti bergembira. Yang sedih, yang susah, yang tidak gembira, yang tidak senang dengan maulud ini cuma iblis. Iblis itu susah ketika Rasulullah SAW lahir. Atau iblis, habis gawe gitu. Kenapa? Rasulullah lahir. Kalau Rasulullah lahir, maka Rasulullah SAW akan menyelamatkan umatnya. Kita payah-payah menjerumus mereka agar mereka masuk neraka, Rasulullah akan memberikan selamat kepada mereka. Yang tidak senang dengan Nabi, yang tidak senang dengan maulud, itu adalah iblis. Suatu ketika Rasulullah ketemu sama iblis, Pak.
Rasulullah ketemu sama iblis, ditanya oleh Rasulullah, iblis, bahasa gitu. Aku nak nanya sama kau, siapa yang kau paling benci? Apa jawaban iblis? Kau dia yang paling kau benci, kata orang iblis. Nabi Muhammad itulah yang paling dibenci oleh iblis. Jadi yang tak senang maulud dan tak senang sama Nabi Muhammad itu adalah iblis. Bukan aku yang ngomongnya ya. Masyarakat Allah, orang kafir baik senang dengan maulud. Masa orang Islam, pas datang bulan maulud mulai bazar anti maulud. Maulud bid'ah, yang hadir bid'ah. Coba sekali-sekali melok datang sini nah. Aku dia maulud itu ya. Yang dibacakan Al-Quran, dibacakan sejarah Nabi, itu silaturahmi, ada ceramahnya. Bukan kita datang sini joget-joget, tidak ya. Kalau joget-joget kalulat lah ya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita maulid. Kenapa? Karena kita ini sudah jauh nih yang dari Nabi. Jauh kita nih dari Nabi. Dengan memperingati maulud supaya kita cinta sama Nabi. Bukan berarti Nabi tidak cinta sama kita. Sudah lebih dulu Nabi cinta sama kita, Pak. Belumlah untuk kita mendoakan kita, belumlah untuk kita mencintai kita, Nabi sudah duluan mencintai kita. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina rahim. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan dua asma Allah Subhanahu wa Raufur Rahim. Nabi itu Raufur Rahim, kasih sayang kalau itu artinya ada. Saking kasih sayang sama Nabi sama umatnya, Rasulullah SAW itu disifati dia Raufur Rahim. Masyaallah hadirin Allah, kita ini jauh Pak Bu. Kita ini cuma ngaku baik cinta. Benar tak? Kalau ditanya kamu cinta tak sama Nabi? Cinta. Kira-kira kalau ada alat pengukur cinta, pasti bapak, ibu-ibu, bapak-bapak beli galau je. Mengukur cinta lagi apa nih? Cinta dia Nabi tidak sama aku. Aku besar cintanya ya. Nah, itu juga ibu, apa itu juga bapak ini. Mengukur cinta istri kita, mengukur cinta anak kita. Kita ini baru ngaku Pak Bu. Cinta ini adalah amalan hati Pak. Amalan hati. Nabi Muhammad SAW itu memang mengajarkan sama kita, memerintahkan kita, ibu auladakum bisalas. Hubbun Nabi, hubbu ahli baiti, wa qiraatul Quran. Ajari anak kamu itu mencintai Nabi, mencintai ahli baiti Nabi, keturunan Nabi, dan mencintai bisa membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran Pak, kita belajar mudah. Ini alif di atas A, ba di atas ba, ta di atas ta. Main jari tidak ada makin di atas lagi ya. A ba ta saja. Langsung baca kita pelajari. Kalau nak mencintai ini macam mana? Dan jangan sepelekan cinta Pak. Cinta ini adalah syarat sempurnanya iman kita. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidayhi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kamu sebelum aku, kata Nabi, kamu jadikan orang yang paling kamu cintai. Melebihi kecintaanmu kepada orang tuamu, mencintai lebih daripada cintamu kepada anak-anakmu, bahkan kepada seluruh manusia yang lainnya. Itu ada cinta kita sama Nabi macam itu. Pak Bu, kalau anak kita minta duit, nak bayaran sekolah, nak minta jajan, itu rela banting tulang, peras keringat, nyari duit untuk anak, untuk keluarga. Kenapa? Karena cinta. Ada orang kita berani peras keringat, banting tulang, tahan malu, minjam sana minjam sini untuk Nabi Muhammad. Ada tak macam itu? Ada yang sudah macam itu? Tak ada itu. Rasulullah SAW itu sangat cinta sama kita. Rasulullah sudah mengorbankan segalanya untuk kita. Kita belum. Kalah gitu nih Pak sebenarnya sama Abu Lahab. Abu Lahab itu tatkala mendengar Nabi lahir, dia membebaskan budaknya namanya Sulaibah Islamiyah. Nah sudah bebas kau. Bebaskan budak zaman itu berapa duitnya? Kalau cak kita nak nebus PAP berapa bayar?
Aku narik piapir kiro-kiro kalau misalnya 5 juta nariknya itu ada tidak kita nyumbang 5 juta untuk maulud, ada yang sudah nyumbang 5 juta untuk maulud, masih kalah sama Abu Lahab berarti gitu itu baik ngukur cinta ngukur cinta gitu berarti kita belum apa-apa belum apa-apa. Tapi jangan khawatir, man anfaqa dirhaman li maulidi faka annama anfaqa dhahaban faka annama anfaqa jabalan min dhahabin. Siapa yang menafkahkan hartanya untuk memperingati maulud, maka seakan-akan dia menafkahkan satu buah gunung terbuat dari emas. Kalau kita misalnya sedekah 10.000 atau sedekah nyumbang 50.000, 10.000 itu sama dengan satu buah gunung kayak itu dapat. Tapi nak ikhlas, jangan cuma 10.000 serumah-rumah datang, mbek makan, mbek bungkusan pulau. Kalau bungkusan apa makan di tempat ini? Ustaz deh bingung kalau bungkusan mbek tua pulau, emas pulau, no bukan nyumbang itu namanya hitung-hitungan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu bukti, perlu bukti. Kalau kita cinta sama Rasulullah SAW itu perlu bukti. Dan kita belajar bagaimana cara mencintai Nabi. Kalau nak cinta sama Nabi, nak kenal sama Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang, bagaimana kita akan cinta kepada sesuatu kalau kita tidak kenal. Makanya kalau kita nak cinta sama Nabi, nak sayang sama Nabi, kenali dulu Nabi. Di mana kita akan kenal Nabi? Majelis Taklim Ustaz Nazmi. Jangan giliran maulud kami penuh langgar, giliran majelis taklim sepi. Ustaz, maulud ini memperingati maulud ini hukumnya sunnah. Pelajar itu hukumnya wajib. Pelajar itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap laki-laki muslim dan laki-laki perempuan yang muslimah. Wajib. Wajibnya dari mana? Minal mahdi ilal mahdi. Dari ayunan sampai jam lahar. Ustaz tak sempat kami ni. Ya sama rakan sempatnya tak sempat malam pagi, tak sempat pagi, siang. Pak, alhamdulillah Palembang ni banyak majelis taklim Pak. Banyak majelis taklim, tinggal pilih baik gitu Nak ustaz biasa ada, nak habib ada, nak pagi, siang, sore, malam. Subuh be ada. Darul Mutakin itu tiap subuh ada. Tinggal pilih baik gitu. Nah kalau kita kaget di akhirat apa kata sayang? Karena aku tak tahu. Apa kau tak tahu? Salah kau bukan kau tidak tahu, kau tidak galak belajar. Kalau nak mencintai Nabi, kenali dulu Nabinya. Belajar di majelis taklim Pak Bu. Majelis taklim itu selain kita mengenal Nabi, mengenal syariat Nabi, kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang majelis taklim Pak Bu, rezekinya dijamin oleh Allah. Ada rezeki khusus kata Abi Abdullah Al-Haddad. Ada rezeki khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki umum kita dapat, rezeki khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kita duduk di majelis taklim. Sekarang ini Pak Bu, siapa yang sanggup sholat 1000 rakaat? Siapa yang sanggup mengantar menyolatkan 1000 jenazah? Siapa yang sanggup mengantarkan 1000 jenazah? Siapa yang sanggup menjenguk 1000 orang sakit? Tak sanggup itu Pak Bu. Tapi duduk di majelis taklim khairun laka, lebih baik dari untukmu daripada kau sholat 1000 rakaat kata Rasulullah SAW. Lebih baik kau daripada kau menafkahkan 1000 unta fisabilillah. Lebih baik daripada kau mengantar 1000 jenazah. Lebih baik daripada kau menjenguk 1000 orang sakit. Duduk di majelis taklim. Ustaz, paham dengan tak paham apa sama-sama dapat galau Pak, dapat galau. Asal kita galau ini giliran maulud kami, giliran majelis taklim sepi.
sunnah kita lakukan, wajib kita tinggalkan. Tak ada pahala itu kalau macam itu. Nah, mulai besok ya, kalau besok duduk di majelis taklim. Kenali Nabi Muhammad SAW di majelis taklim. Yang kedua, orang cinta itu biasanya sering disebut-sebut, sering menyebut apa dia kegemarannya, apa dia kesenangannya, senang sama Nabi, di mana-mana menyebut nama Nabi. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintudror, kecilnya itu Pak Bu, dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah Sadri. Habib Ali itu hidupnya 100 tahun lebih dari Nabi sudah meninggal. Dikatakan Habib Hasan itu Habib Ali Habsyi itu lebih kenal daripada orang-orang terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenal macu Sintudror itu, macu Maulid Sintudror itu, baca qasidah Habib Ali Habsyi itu Pak Bu, seakan-akan kita melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, Habib Ali itu detail menceritakan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali itu dari kecil, dari ajaran ibunya Pak. Kata ibunya ya, Nabi itu makannya macam ini. Nabi itu makannya macam ini, pakai tangan kanan. Baca bismillah, baca doa. Habis makan macam ini Nabi itu. Diceritakan setiap di mana keadaan diajari keadaan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir, sampai besar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi kenal sama Nabi Muhammad SAW. Cobalah Pak, kita kalau gaul sama wong ahli politik, senang sama politik, duduk-duduk dikit-dikit dengar ngomong masalah politik. Yang hobi bola, kita duduk sama dia ngomong bola gawe. Nah kalau kita cinta sama Nabi, duduk dengan orang yang cinta sama Nabi, dikit-dikit dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tambah lagi kalau orang cinta itu menyebut Nabi Muhammad SAW itu artinya banyak sholawat Pak Bu. Banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini agung, besar manfaatnya, besar faedahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perintah-perintah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan, tapi perintah sholat, perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Allah belum perintahkan sebelum Allah melakukannya. Allah lakukan terlebih dahulu, malaikat lakukan terlebih dahulu, baru Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, minta maaf sedikit meluruskan. Ini Pak Edak dari Ustaz Ali Umar Thayyib dulu ya. Itu kalau nyebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu salawat ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mestinya kata Ustaz Ali kita mengucap alhamdulillah. Pas ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru kita salawat. Itu kan baru perintah, baru ngabarkan bahwasanya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita senang alhamdulillah, berarti Allah memberikan salawat, malaikat bersalawat juga kepada Nabi. Senang gitu. Baru perintah, wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salam kepada Nabi. Baru kita salawat. Atau Ustaz Ali dulu ya. Tapi kebanyakan itu Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Allah sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dengar ya. Ngapa kita tak ngerti artinya ya. Jujur Pak gitu ya. Mestinya kata Ustaz Ali yang terakhirnya itu kita salawat. Masyaallah, kalau kita salawat sama Nabi, kalau kita baca salawat sama Nabi, salawat itu kan di situ ada 3, Allah, malaikat, dan kita orang mukmin. Kalau salawat dari Allah itu artinya apa? Rahman. Allah menurunkan rahmat, bukan rahmat yang sana itu beda bukan. Allah menurunkan rahmat bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Salawat dari malaikat itu artinya istighfar, permohonan ampun
bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Kalau salawat kita dari orang beriman itu artinya doa. Kalau kita salawat sama Nabi, kira-kira Nabi itu untung apa tidak? Nabi untung apa tidak? Tidak. Apa kita nak salawat Ustaz? Untungnya bukan untuk Nabi, untuk kita. Ya. Untuk kita. Coba kalau kita salawat sama Nabi, apakah kita bersalawat sama Nabi? Bukan. Yang salawat sama Nabi itu adalah Allah. Coba artinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Apa kita melimpahkan salawat itu? Aku kita kadang-kadang minta maaf MC, kadang-kadang kelaju ngomongnya. Marilah kita limpahkan salawat, kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bukan kita. Allah yang memberikan salawat sama Nabi Muhammad itu, bukan kita. Kita ngomong, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat itu hakikatnya kita salawat sama Nabi. Kita minta sama Allah salawat sama Nabi. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita sudah menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Shallu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua, kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita sudah menjalankan apa yang dijalankan, apa yang dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Allah salawat, malaikat salawat, kita pun bersalawat. Yang ketiga, kalau kita salawat sama Nabi Muhammad SAW, kita alhamdulillah mendapatkan label jab kita menjadi orang yang beriman. Karena sejatinya orang yang bersalawat sama Nabi itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Kata Ustaz Ali dulu. Ini kata-kata ini teringat ini. Ayang ini ada tulis gambarnya di depan ini. Atau Ustaz Ali itu shallu alaihi wasallimu taslima itu arti bebasnya beliau Allah yarham itu menerjemahkannya shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, buktikan kalau kamu beriman. Atau Ustaz Ali itu buktikan kalau kamu beriman itu dengan bagaimana membuktikan? Shallu alaihi wasallimu taslima itu. Nah, kalau kamu beriman, buktikan iman kamu itu dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali kita sholawat kepada Nabi? Kita sholawat itu waktu sholat baik. Pak Bu, sebenarnya kita ini sering diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Azan kayak berapa kali? Sehari 5 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama Nabi. Kita sholat. Qomat disebutkan nama Nabi. Sholat kita baca di dalam sholat kita baca sebut nama Nabi. Kita berdoa nyebut nama Nabi. Nah Pak Bu, ma'asyiral di dalam kitab Qawaidul Muhtaro itu dikatakan paling sedikit kita salawat sama Nabi itu di luar sholat ini paling sedikit 300 kali. Paling sedikit 300 kali. Para sahabat ketika Rasulullah SAW perintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, sahabat bertanya, "Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah?" Jangan kami bersalawat padamu ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan Nabi. Tapi kalau kita nyebutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawat disebut sholawat syajaratun nukut. Sholawat apa? Syajaratun nukut, pohon duit. Kata Habib Segaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa maca sholawat ini habis sholat isya 400 kali, insya Allah berduit dia. Nah, maconya itu habis isya, habis sholat isya, tak usah ngobrol, baca sholat 400 kali. Murid saya kata Habib Segaf Mahdi dulu, kalau mau mengamalkan ini setiap bulan saya gaji katanya 3 juta sebulan. Muridnya
Saya alhamdulillah punya murid dulu waktu tahun sekitar 2002 datang ke Palembang, gurunya Ustaz Ali. Guru Ustaz Ali waktu di pesantren Darul Hadis. Datang ke Palembang ketemu sama Ustaz Ali. Cerita sama Ustaz Ali bahwasanya dia punya pondok pesantren di Parung An-Nur, kalau salah nama pesantrennya, di Parung Bogor. Muridnya 5.000 Pak Bu. Muridnya santriwatinya 5.000. Belum gurunya, belum pegawai lainnya. Itu 3 kali sehari makannya gratis. Makan gratis, pelajar gratis, guru-guru tetap dapat honor. Yang lain-lain dapat honor. Tidak punya apa-apa berkat sholawat inilah katanya. Nah, kalau nak ngamalkannya diaturi. Sholawat sajaratun nubur, atau sholawat yang mudah, sholawat Nabi Adam, sholawat malaikat Jibril. Ketika Nabi Adam pengen megang Siti Hawa, atau malaikat Jibril, jangan pegang dulu, bayar dulu maharnya, bayar dulu mas kawinnya. Apa dia mas kawinnya? Kata Nabi Adam, sholawat kepada Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah. Yang mana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu sering sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Tapi kalau kami dapat ijazah itu cukup sallallahu ala Muhammad baik. Paling tidak 1000 bacanya sehari. Pak Bu, lemak baca salawat. Ngapo tidak butuh waktu khusus, tidak butuh tempat khusus, tidak butuh keadaan khusus. Tidak perlu punya wudu, tidak perlu menghadap kiblat, tidak harus duduk, tidak. Kapan baik, di mana baik, kita salawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan riak, sombong pun kita bersalawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimis sholat ala Nabi Muhammad wa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabul wa rabbiha illa sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, seringlah kamu bersalawat, dawamlah bersalawat, karena salawat itu pasti diterima, tidak ada keraguan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita ini Pak Bu, yang lain-lain antara diterima dan ditolak oleh Allah. Sholat belum tentu diterima, apalagi sedekah kita Pak. Ya. Zikir kita belum tentu diterima, tapi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah baca sholawat, banyak manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Bu, bukti orang itu cinta sama Nabi Muhammad SAW menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang tersebut menyatakan dirinya, dinyatakan oleh Nabi Muhammad telah cinta sama aku. Siapa yang cinta sama aku, maka orang tersebut nanti akan bersamaku di dalam surga. Abu ma'asyarallah, hidup ini jalankan sunnah Nabi. Apa sunnah yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama, yang paling disenangi oleh Nabi, kita belajar ilmu agama. Itu yang disenangi oleh Nabi. Yang kedua, yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah mengamalkan ilmu. Man amila bima alima alamallahu ilman malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, yang pernah dia pelajari, maka nanti akan diajarkan oleh Allah ilmu yang belum dia pelajari. Kemudian yang ketiga yang paling disenangi oleh Nabi itu adalah menyebarkan ilmu. Nah, itu yang paling penting, menyebarkan ilmu. Pak, ngamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi yang perlu kita amalkan? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sholatnya sendirian Pak Bu. Sholatnya berjamaah terus. Kalau bisa sholat berjamaah di masjid atau di
sholat. Jangan masjid kita kosong, musola kita kosong, Pak Bu. Lemak sholat di masjid. Masjid atau langgar ini terampulo, kipas angin ada, banyu banyak. Ini di rumah kadang semayang ada tidak. Nah, ini kacau. Tahu orang yang bersama Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim in athari sujud. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda, orang yang asyidda 'alal kuffar, orang yang akan bersama Nabi Muhammad SAW itu adalah asyidda 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Keras terhadap ajaran orang kafir, lemah lembut, kasih sayang kepada sesama Islam, sesama Muslim, sesama mukmin. Jangan dibalik. Sambung Islam kasar, sambung Islam yo bengis, giliran sambung kafir yo luan. Cocok dia. PWI NS ada di Palembang. Pengajian dibubar-bubarnya, giliran diskotik dijagoinya. Ada cocok namanya cak hebatnya. Yang bersama Nabi Muhammad itu adalah asyidda 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Galak sujud dan rukuk dan sujud, sering-sering sholat. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang berkhidmat pada Rasulullah. Ketika malam yang dingin, Rasulullah SAW bangun, beliaulah yang menyiapkan air untuk Rasulullah berwudu, untuk Rasulullah melakukan hajat-hajatnya. Ini sahabat ditawari oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kau mintalah sama aku, berdoakan sama Allah, aku cinta sama kau, kau silakan pilih mintakan sama aku, aku mintakan sama Allah. Kalau kira-kira kita ditawarkan macam itu, nak minta apa lah? Pajero, Pajero paling enak, atau Alphard. Padahal kita bawa terus Alphard kemana-mana, Al-Fatihah. Ini sahabat kita, dia ngomong, ya Rasulullah, sebagaimana aku berkhidmat padamu di dunia ini, di akhirat aku pengen berkhidmat padamu juga. Ya Allah. Kalau berkhidmat di akhirat sama Rasulullah pasti di surga. Sudah, kalau macam itu kata Rasulullah, tolong aku, kata Rasulullah, tolong aku. Bagaimana? Banyak-banyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak sholat maksudnya. Jangan tinggalkan sholat. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai puncak kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, kita pengen berjumpa sama Nabi. Pengen tak jumpa sama Nabi? Pengen itu. Tumbuhkan rasa, bila perlu setiap malam bercita-cita, berkeinginan, berangan-angan untuk ketemu sama Nabi. Jangan cuma ngomongnya baik, giliran pas nak hidup celana pendek. Kalau ada kira-kira Nabi temui kita. Ada seseorang yang kalau malam dia berangis Pak Bu, malam berangis dia. Pakai baju bagus, pakai minyak wangi, dia tidur. Jadi kawannya tanya, aku kalau malam berangis, aku berharap kalau malam ini aku ketemu sama Rasulullah. Kalau aku pakai pakaian yang bau keringat, pakaian yang siang tadi lah yang pahit kaki, tidur tak berwudu, bagaimana mungkin Rasulullah mau menjumpai aku? Artinya dipantas kalau kita nak ketemu sama Pak RT benar pantas, ketemu sama Pak Lurah nak pantas. Apalagi kita nak ketemu sama Rasulullah. Pak Bu, harus ada keinginan untuk ketemu sama Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah, wahai Aisyah, celaka kalau orang itu tidak ketemu sama aku. Walaupun sampai hari kiamat tidak ketemu sama aku, maka orang tersebut celaka. Waman lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah, atau Siti Aisyah, siapa yang bakal tidak bisa melihatmu wahai Rasulullah?
Kata Rasulullah, man dzukirtu indahu fala yusolli alaihi. Orang yang tidak ketemu sama aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang ketika disebut nama aku Nabi Muhammad, dia tidak salawat sama aku. Berat lidahnya untuk salawat sama Nabi. Orang yang berat lidahnya untuk salawat sama Nabi, maka berat, susah dia akan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral hadullah, perlu gitu. Kalau kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW itu Pak, senang gitu ya. Coba lihat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat, perempuan-perempuan itu megang pisau, tak sadar diri, ngiris tangan mereka masing-masing. Saking asik melihat Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu mendapat kegantengannya itu sedikit mengambil dari kegantengan Rasulullah SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun Orqam minal bahri au rostam minal diyami. Setiap nabi-nabi itu mengambil dari Nabi Muhammad SAW itu seperti banyu seciduk ngembek di lautan, atau sepercikan air yang ngembek dari ember. Ember kita celup ke tangan, percik. Nah, kira-kira Rasulullah banyu ember, percikan itu untuk para nabi dan rasul. Yang orang melihat Nabi Yusuf itu tidak terasa sakit, bagaimana kalau melihat Rasulullah SAW? Jangankan nanti Pak Bu, kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Setiap orang akan merasakan sakaratul maut. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dia pengen mati syahid. Dia pengen mati syahid. Pas pengumuman perang atau Rasulullah, minggu depan kita nak perang. Siapa yang nak melok daftar sendiri, tapi syaratnya bawa duit masing-masing, bawa senjata masing-masing. Kira-kira kalau zaman sekarang ini ada tak yang daftar macam itu? Bawa duit masing-masing, ongkos masing-masing, pedang apa-apa, alat perang punya masing-masing. Sahabat Pak Bu, daftar galau. Bahkan yang pengantin baru pun tinggal ini daftar perang. Sudah daftar sama Nabi. Dikatakan Nabi, wahai sahabat, kamu besok, ya, kau akan mati syahid besok. Dikatakan oleh Rasulullah, kau bakal mati besok. Kira-kira mundur tak perang? Mundur tak? Kalau kita mundur, kalau tak mati. Ini sahabat tidak. Maju terus katanya, pantang mundur. Memang itulah cita-cita gua akan mati syahid. Gua mati syahid Pak Bu, bisa ngajak keluarganya, orang yang dia cintai, orang yang dia kenal, yang pasti masuk neraka 70 kok diajaknya masuk surga. Itu mati syahid Ini sudah dia balik. Begitu balik, dia ngomong sama istrinya, aku sudah dikabarkan oleh Rasulullah besok bakal mati. Tapi dia nangis. Ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa kau nangis? Bukankah cita-citamu memang pengen mati syahid? Iya, katanya pengen mati syahid. Tapi aku ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, supayanya setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Walaupun orang mati syahid itu pun pasti merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan mati syahid Pak Bu, walaupun dia mati syahid, ajak memberikan syafaat, kalau punya hutang tak jadi. Jadi kalau nak mati jangan bawa utang. Jangan bawa utang. Ini utang mekar, kejar-kejaran ini. Terus terang ya Pak Bu, kampung kami, tunjuk makan pagi tak galak dia. Suruh berjudi tak galak. Minuman keras tak galak, narkoba tak galak. Giliran duit mekar galak. Giliran duit mekar galak, duit beranak galak dia. Sama berharap juga itu kan. Jadi aku teringat kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Aku tak kuasa bagaimana katanya. Melewati jembatan Siratul Mustaqim.
setiap orang itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah aku tak tahu cak mana cara aku melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang mati syahid Pak, insya Allah seperti kalparki khotib, seperti kilat yang menyambar. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa minta kepada Allah untuk bisa bermimpi dengan Nabi. Kalau bisa ya Allah, kami pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW baik mimpi maupun yang qadatan di dunia ini sebelum meninggal nanti. Paling tidak ya Allah, pada saat sakaratul maut nanti kami akan melihat wajah Nabi Muhammad SAW supaya sakaratul maut nanti tidak terasa Pak. Asyik kita memandang wajah Nabi Muhammad, asyik tak terasa malaikat Israel nyambut nyamuk itu. Seperti para perempuan-perempuan tak terasa ngigit ngiris tangannya masing-masing tatkala asyik melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulud ini saya pesankan kepada kita semuanya, satu, jangan lupa salawat sama Nabi. Man nasiya salat ala Nabi, man nasiya salatan alayya faqad akhta tariqa al-jannah al-hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang lupa salawat sama aku, kata Nabi Muhammad, sungguh orang tersebut lupa jalan menuju surganya Allah. Jadi setiap hari jangan lupa salawat sama Nabi. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Sunnah yang paling disenangi oleh Nabi adalah sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim. Yang ketiga, minta sama Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan diakui oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya. Kita akan diberikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mungkin kelamuan kelamuan enggak? Nyambung lagi ya Bu? Aku lemah duduk kasihan yang udah nyender ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.